Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Ketentuan detail terkait efisiensi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025. PMK Nomor 56 Tahun 2025 memuat belasan item belanja negara yang harus dihemat besaran anggarannya oleh setiap kementerian atau lembaga. Dalam pasal 3 disebutkan, untuk melaksanakan efisiensi anggaran belanja kementerian lembaga, Menteri Keuangan menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran belanja yang ditetapkan oleh Presiden. Besaran efisiensi anggaran belanja untuk masing-masing kementerian lembaga ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari besaran belanja per item per jenis belanja. Jenis belanja ini meliputi belanja barang, belanja modal, dan atau jenis belanja lainnya sesuai arahan Presiden. Berikut daftar 15 item yang dihemat. Adapun ke-15 item tersebut meliputi alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar dan sejenisnya, kajian dan analisis, diklat dan bimtek, honor output kegiatan dan jasa profesi. Selain itu ada juga penghematan di percetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan dan peralatan, lisensi aplikasi, perjalanan dinas, hingga peralatan mesin dan infrastruktur. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. BI mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK Juli 2025 yang berada pada level optimistis atau indeks di atas 100, yakni 118,1, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 117,8. Hal tersebut tercermin dari indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK yang masing-masing tercatat 106,6 dan 129,6. BI mengakui meningkatnya keyakinan konsumen pada Juli 2025 terutama ditopang oleh peningkatan indeks ekspektasi konsumen. Sementara itu, peningkatan IEK Juli 2025 didukung oleh indeks ekspektasi penghasilan dan indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja atau IEK-LK. Tercatat masing-masing sebesar 136,4 dan 125, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 133,2 dan 124,1. Secara spasial, beberapa kota yang tercatat mengalami peningkatan IEK terbesar adalah Manado, Pontianak, dan Semarang. Sedangkan penurunan IEK terbesar tercatat di Medan, Mataram, dan Surabaya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mewajibkan warga memasang patok di tanah masing-masing. Nusron mengatakan langkah itu penting meskipun sudah memiliki sertifikat. Menurutnya, pemasangan patok bisa menghindari konflik di masa mendatang. Ia menjelaskan patok bisa berupa kayu, beton, ataupun besi. Patok dipasang setelah musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik tanah di sekitarnya. Nusron juga menyebut ada dua konflik pertanahan yang sering terjadi. Konflik yuridis dipicu sengketa dokumen seperti letter C ganda. Bahkan konflik fisik seringkali dipicu oleh ketidakjelasan batas lahan. Untuk itu pemasangan patok secara simbolik dilakukan di 23 kabupaten kota serentak pada 8 Agustus 2025. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pembiayaan alternatif pun didorong melalui skema hak pengelolaan terbatas atau HPT. Skema ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024 dan menjadi upaya modernisasi tata kelola aset negara agar lebih produktif, bernilai tambah, namun tetap pro terhadap kepentingan publik. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Muhammad Rudi Salahuddin menegaskan kebijakan ini bukan bentuk privatisasi. Justru menurutnya langkah ini merupakan bentuk modernisasi tata kelola aset negara agar tetap lebih produktif dan berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, skema ini bisa diajukan oleh pemerintah maupun badan usaha dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP yang berperan memfasilitasi mulai dari daftar proyek, pemilihan mitra swasta, hingga pada proses pengembalian aset. Hak pengelolaan terbatas memungkinkan pemanfaatan aset-aset negara untuk berbagai proyek strategis seperti jalan tol, transportasi publik, energi, limbah, perumahan, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan. Syaratnya, aset yang dikerjasamakan harus sudah beroperasi memiliki umur manfaat minimal 10 tahun, serta tercatat dan diaudit secara akuntabel. Namun, kelonggaran bisa diberikan berdasarkan hasil studi kelayakan.
Moody's Ratings memperingatkan tarif impor 50% yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk India dapat menghambat ambisi negeri Bollywood mengembangkan sektor manufaktur. Trump pada 6 Agustus menambah tarif 25% atas barang India, sehingga total menjadi 50% dengan alasan New Delhi tetap mengimpor minyak Rusia. Moody's menilai kebijakan ini berisiko membalik sebagian capaian India dalam menarik investasi global sekaligus menekan pertumbuhan dan memicu inflasi. Moody's memproyeksikan pertumbuhan PDB dapat melambat sekitar 0,3% dari perkiraan sebelumnya sebesar 6,3% di tahun ini. Meskipun permintaan domestik yang kuat dan sektor jasa yang tangguh akan membantu meredam dampaknya, namun dalam jangka panjang, kesenjangan tarif India yang lebih lebar dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya dapat merusak ambisi manufaktur India, terutama di sektor yang bernilai tinggi seperti elektronik. Pemangkasan impor minyak Rusia untuk menghindari tarif penalti juga dinilai akan mempersulit India mendapatkan pasokan alternatif dalam jumlah memadai. Ketidakpastian perdagangan global akibat tarif AS turut memicu aksi jual investor asing. Investor portofolio asing tercatat melepas saham India senilai 900 juta dolar AS pada Agustus setelah mencatat arus keluar 2 miliar dolar AS pada Juli.